Hari ini kita akan melanjutkan poin kita yang kedua dan yang ketiga kedua dan yang ketiga ya. Pengertian mengampuni menurut Alkitab dan Allah adalah kasih. Dua hal itu kita akan belajar bersama-sama. Mari kita belajar. Shalom anak-anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar ya. Masih bab pertama, tapi kita akan belajar bagian Allah adalah kasih. Ya, mari buka bukunya ya, supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Itu di halaman 4 ya. Allah adalah kasih. Anak-anak, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami akan belajar di hari ini. Sertai kami, tolong kami. Berkati juga alat yang kami pakai. Berkati Pak Valen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kelancaran dan penyertaan Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat tema hari ini atau judul hari ini, God is love. Ya, God is love. Allah adalah kasih ya. Allah adalah kasih atau God is love ya. Nah, mengapa dikatakan Allah adalah kasih? Mari kita perhatikan pembelajaran kita ya, satu persatu slide ini. Pak Valen harap kalian di rumah juga berkonsentrasi dan fokus. Oke? Nah, anak-anak, Allah adalah kasih ya. Kenapa dikatakan Allah adalah kasih? Nah, Alkitab menyaksikan bahwa Allah lah yang menjadi pelaku pertama dan utama penyelamat manusia berdosa. Ya. Jadi Allah ini memiliki kasih ya, memiliki kasih, dan dia juga berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa. Siapa manusia berdosa? Pak Valen dan kalian dan seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi Allah menjadi pelaku utama dan pelaku pertama, anak-anak. Perhatikan itu. Jadi tidak ada yang lain, Allah sendiri ya, yang menjadi manusia, yang mengambil rupa Yesus Kristus ya. Nih, kita lihat ini di gambar ini. Nah, penyelamatan manusia berdosa menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Tuh ya. Jadi Allah itu mengasihi manusia dan sangat peduli kepada manusia. Nah, kalau dikatakan Allah mengasihi manusia dan sangat peduli kepada manusia, itu terbukti. Tidak omong kosong dengan apa? Memberikan hidupnya, dirinya, nyawanya, darahnya di atas kayu salib. God is love. Ingat ya, prinsip pertama ya, dan tema kita hari ini. Nah, Allah menjumpai manusia yang berdosa agar manusia itu memperoleh pendamaian dan keselamatan. Luar biasa. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Itu harus dipahami ya. Jadi ingat, Allah ini datang ke dunia mencari manusia berdosa. Untuk apa? Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mendamaikannya dan memberikannya keselamatan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Yesus Kristus ya, yang adalah Allah ini mengorbankan dirinya. Nah, oleh kasih karunia Allah inilah manusia yang jatuh ke dalam dosa mendapat namanya apa? Yes, pengampunan ya. Diampuni, dimaafkan, disucikan ya. Jadi harusnya manusia itu menanggung hukuman, harusnya manusia itu menanggung dosa ya, tetapi Tuhan melalui Yesus Kristus memberikan pengampunan. Ini penting pengampunan ya.
Nah, Allah adalah inisiator. Tadi Pak Valen sudah sebut kata ada inisiatif. Nah, disinilah kelihatan bahwa manusia bisa diselamatkan oleh karena ada inisiatif. Jadi Allah yang berinisiatif, maka orang yang berinisiatif itu disebut inisiator. Ya, orang yang disebut berinisiatif itu inisiator. Jadi Allah lah yang inisiator, ya, sebagai inisiator untuk mengampuni dosa manusia. Maka Allah kita sebut Allah pengampun, Allah pemaaf, Allah yang murah hati, Allah yang tidak membiarkan manusia mati binasa, tetapi manusia diampuni. Ya, perhatikan, penting sekali hal itu untuk kita pahami. Jadi di sini Allah adalah sebagai inisiator atau pengampun. Nah, Allah bilang, I forgive you, aku mengampuni engkau. Nah, ternyata anak-anak, Allah juga menginginkan kita memiliki sikap yang sama seperti Dia. Kita bisa mengampuni sesama kita. Ingat, mengampuni adalah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi mengampuni itu adalah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pengampunan itu juga membawa manfaat, membawa benefit, membawa keuntungan bagi kita. Ya, kalau kita bisa mengampuni sesama kita, bahkan kita bersedia dan mau mengampuni sesama kita, maka ada namanya perasaan atau emosi negatif itu seperti sakit hati, benci, dan marah, ya, benci dan marah. Itu kita terbebas. Jadi kita terbebas dari sakit hati, kita terbebas dari benci, dan kita terbebas dari marah. Dan hubungan yang tadinya rusak, hubungan yang tadinya bermusuhan dipulihkan dengan kita mengampuni. Asal kita mau, asal kita bersedia mengampuni. Oke, jadi ada benefitnya. Jadi sakit hati kita, ya, kebencian kita, dendam kita, amarah kita itu redah dan hubungan kita kembali baik. Nah, hubungan yang dipulihkan juga akan melahirkan namanya kehidupan yang kehidupan yang rukun. Ya, kalau kita bisa mengampuni sesama, maka kita akan bisa hidup rukun, bisa hidup dengan damai sama orang-orang yang tadinya kita tidak cocok, tadinya kita benci, ya. Jadi ada manfaatnya ketika kita mengampuni, dan memang itulah yang dikehendaki oleh Allah, sikap itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya, anak-anak, jadi jelas ya bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tadi kalau Pak Valen kasih tunjuk ada Tuhan Yesus disalib, nah itu menunjukkan karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua itu karena Allah adalah, ini yang penting nih, semua itu karena Allah adalah kasih. God is love. Ya, jadi kalau Allah tidak kasih, maka tidak mungkin Dia mengorbankan dirinya. Nah, di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Allah itu iman atau Allah itu adalah pengharapan, tetapi dikatakan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Nah, karena kasih adalah hakikat dari Allah itu sendiri. Jadi ingat, hari ini kita bisa belajar bahwa Allah itu kasih karena kita telah mengenal dan percaya akan kasih-Nya. Ya. Dan Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ini kita bisa lihat ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Oke, Allah adalah kasih, dan barang siapa di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi anak-anak, karena Allah adalah kasih, maka kita wajib juga untuk mengasihi sesama kita manusia. Tidak boleh kita
marah, dendam, apalagi benci terlalu lama sehingga kita lupa untuk mengasihi sesama kita. Ya, jadi melalui materi hari ini, Pak Valen harap kita mengerti mengapa Allah dikatakan kasih dan mengapa Allah itu ya menjadi pusat dari pengampunan dosa. Karena hanya Allah yang sanggup atau Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengampuni kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kami mengakhiri pembelajaran hari ini. Tolong kami, berkati kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon berkat-Mu untuk hari ini. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan memberkati.